Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kita pada siang yang mulia, marilah senantiasa kita memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup. Tanpa terasa hari ini kita telah berada di tanggal 10 Rajab, merupakan bulannya Allah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul hati. Tidak berapa lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak sampai 2 bulan lagi. Oleh karena itu kesyukuran kita, mari kita jaga sampai kita diberikan Allah kesempatan ke pintu gerbang Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Salawat beriring salam, mari sama kita persembahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering dan banyaknya kita bersolawat, semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang berharap syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya melalui mimbar ini kami ingin mengajak kepada kita seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada diri hati pribadi. Mari kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan dan larangan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, salah satu yang harus kita pahami tentang amal atau perbuatan manusia adalah bahwa setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia perbuatan manusia seringkali dimintai pertanggungjawaban oleh sesama manusia, apalagi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala
pertanggungjawaban. Karena itu manusia harus berhati-hati dalam setiap amal agar jangan sampai ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertanggungjawaban itu bersifat pribadi dan seseorang tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban dengan menyalahkan orang lain. Karena seandainya ada orang lain yang menyebabkan kesalahan dilakukannya kepada kita, mereka pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 36. Karena manusia tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban, maka dalam pengadilan di akhirat nanti ada saksi-saksi yang akan menunjukkan atau membuktikan kesalahan atau kebaikan yang dilakukan manusia di dalam hidup ini. Nah, melalui khutbah ini kita perlu membahas apa saja yang menjadi saksi atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi saksi atas perbuatan manusia yang harus kita pahami dengan baik. Dan inilah yang menjadi sentral tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah saksi jasmani. Setiap manusia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri di dalam suatu amal perbuatan, sehingga di pengadilan akhirat nanti manusia tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena kezaliman atau ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka sendiri mengakui segala kesalahan yang dilakukannya. Bahkan lidah yang biasa berbohong di dunia tidak bisa lagi berbicara karena mulutnya akan ditutup rapat. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kami mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Yasin ayat 65. Dari gambaran di atas, saudara-saudara, tampak sekali bahwa di akhirat nanti tidak akan ada lagi persekongkolan jahat. Jangankan antara sesama manusia, antara anggota tubuh saja sudah tidak bisa saling untuk mendustakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang menjadi saksi atas amal manusia adalah bumi sebagai tempat kita berpijak. Karena itu bumi menjadi saksi atas apapun yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan. Dan pada hari kiamat nanti bumi akan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala." Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Az-Zalzalah ayat 4 ayat 5. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
karena bumi tempat berpijaknya manusia sejak lahir sampai dengan mati. Maka bumi akan mengetahui perkembangan dan perjalanan sejarah hidup manusia. Sehingga oleh Rasul, bumi ini diumpamakan atau diibaratkan sebagai ibu bagi manusia yang tahu persis perkembangan terhadap anak-anak. Karenanya perbuatan baik atau buruk yang dilakukan manusia pasti akan dipersaksikan oleh bumi. Ia pun akan menjadi saksi di hadapan Allah, sebagaimana hal ini dikatakan dalam satu hadis Rasul yang artinya hati-hatilah kalian terhadap bumi, karena sesungguhnya bumi adalah ibu kalian. Sesungguhnya tiada seorang manusia pun yang melakukan suatu perbuatan di atasnya, apakah amal baik atau amal buruk, melainkan bumi pasti akan menceritakan. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin sedang dikenal untuk selalu mengingatkan bahwa bumi menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Maka setiap kaum muslimin disunnahkan untuk berpindah tempat antara sholat yang wajib dengan sholat sunnah, sehingga semakin banyak bagian-bagian bumi yang dipijak untuk melaksanakan suatu kebaikan, maka semakin banyak pula yang menyaksikan bahwa seseorang tersebut termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saksi ketiga dari perbuatan manusia itu adalah Allah sebagai Sang Maha Pencipta, pengatur dan pemelihara kehidupan. Baik perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Hal ini karena salah satu sifat Allah adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Betapa maha tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu seringkali diilustrasikan saudara-saudara dengan seekor semut kecil hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam, dan berjalannya pun pada malam hari yang gelap hitam. Semut itu akan diketahui dan nampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila semut yang kecil itu saja diketahui Allah, apalagi tingkah laku manusia yang fisiknya jauh lebih besar dari semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah maha tahu itu pun ternyata masih menugaskan malaikat untuk menyaksikan perbuatan manusia tersebut, mencatat seluruh amal dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin. Ini merupakan data akurat, merupakan data otentik yang membuat manusia tidak akan bisa berkutik, tidak akan bisa mengelak dari pengadilan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan memahami dan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan berada dalam pengawasan Allah, bahkan diri kita dan bumi yang kita pijak menjadi saksi, maka seharusnya hal ini membuat hati kita menjadi tidak tenang untuk melakukan kemaksiatan, sehingga kita pun tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namun karena sebagai manusia yang senantiasa berada dalam apa dan silap dan lupa, mungkin banyak juga melakukan berbagai penyimpangan, maka mari kita senantiasa melakukan introspeksi untuk menemukan kesalahan kita, lalu bertaubat dan menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin sidang
jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita renungkan salah satu hadis Rasul yang menyatakan isma syita fa innaka mayyit. Silakan hidup sesuka hatimu wahai manusia, tapi ingat suatu saat kau pasti akan mati. Wahdid ma syi'ta, silakan cintai apa yang ingin kau cintai di dunia ini. Fa innaka mufariq, tapi ingat suatu saat kau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai. Wa man ma syi'ta, silakan berbuat sesuka hati, tapi ingat fa innaka majziyun, pasti akan ada balasan terhadap apa yang sudah kau lakukan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sabra fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil tanad wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.